Ya, ini adalah data dasar di wilayah Kecamatan Pademangan, di mana di tahun 2024 jumlah penduduknya di angka 173.150 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan usia dan juga jenis kelamin dapat dilihat, dan juga pendidikan juga dapat dilihat di slide di depan. Untuk pekerjaan terbanyak di wilayah Kecamatan Pademangan itu ada di swasta ataupun PNS ataupun ABRI, pedagang dan juga buruh. Fasilitas kesehatan untuk fasilitas yang ada berada di Kecamatan Pademangan ada 22 klinik, ada 4 puskesmas, dan ada 1 rumah sakit, yaitu rumah sakit umum daerah Pademangan. Untuk sekolah di sini SD ada 26 sekolah, SMP ataupun SMP MTS ada 15, SMA MA itu ada 10. Untuk daftar perusahaannya ataupun CSR yang ada di Pademangan ada beberapa cukup banyak seperti PT Pembangunan Jaya Ancol, Arta Graha, Lumar Persatama, PT Berantas Abibraya, PT Diamond Cold Storage, PT Karun Pokpan Indonesia, PT Mastion, Swiss Berlin Kemayoran, dengan Keramik, Mall Mangga 2 Square, WTC Mangga 2, ITC Mangga 2, Grand Data, Hotel BD Eksekutif, Hotel Novotel, MTS, dan Polarkit. Ya, ini berikut adalah capaian program TBC di Kecamatan Pademangan. Di sini ada beberapa indikator-indikator dalam program TBC yang wajib harus kita dapatkan di akhir tahun 2024. Sebenarnya per triwulannya kita mempunyai target-target, di mana dari contohnya kayak program TBC dan sesuai standar selama setahun harus mencapai sebanyak 100%. Per PW-nya atau per 3 bulannya ada target-target yang telah disesuaikan. Nah, untuk indikator pertama yaitu terduga TBC yang tidak sesuai standar. Ini merupakan SPM ataupun standar pelayanan minimal yang dipilih, di mana target itu adalah sebanyak 100%. Wilayah Pademangan sendiri memiliki angka sasaran yaitu di angka 3.335. Jadi kita harusnya 3.335 orang yang kita periksa, orang suruh melakukan terduga TBC berarti memiliki keluhan, kita lakukan pemeriksaan yang sesuai standar. Untuk sampai di bulan Juli, per tanggal 29 Juli, data ini kami tarik dari data SITB, tarikan tanggal 29 Juli tahun 2024, capaian di angka 1.657 atau kalau untuk persentase di angka 49,7%. Kemudian untuk target kasus TBC ataupun treatment coverage di sini Pademangan memiliki sasaran sebanyak 686. Dari 686 ini, target yang diminta oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kita harus mencapai di angka 90% di akhir tahun 2024. Sampai tanggal 29 Juli tahun 2024 sudah tercapai di angka 43% atau di angka 295. Indikator ketiga yaitu keberhasilan pengobatan atau treatment success rate. Treatment success rate itu harapannya semua pasien TBC itu dinyatakan sembuh ataupun pengobatan lengkap dengan target 90%. Sasarannya 90%, capaian saat ini yang ke 84,4%. Kontak serumah yang diberikan TPT, Pademangan diberikan target sebanyak 256 kontak serumah yang diberikan PPT. Capaian sampai saat ini kontak serumah yang diberikan dengan sasaran 296, capaiannya sampai saat ini 36. Kami berterima kasih kepada inisiatif Privat yang membantu menaikkan capaian angka terapi pencegah tuberkulosis, karena memang salah satu permasalahan kampung siaga TBC yang kita angkat pas lagi monitoring evaluasi kantor wali kota Administrasi Jakarta Utara adalah capaian kontak serumah mendapatkan PPT yang masih sangat-sangat rendah di angka 5-6%. Untuk saat ini sampai tanggal 29 Juli kita sudah di angka capaian 14,1%. Kasus indeks yang dilakukan investigasi kontak, terima kasih kepada kader-kader TBC di wilayah Pademangan yang sudah membantu kami, sangat membantu kami dalam melakukan investigasi kontak, di mana sasarannya di sini sebanyak 183, capaiannya sampai saat ini sudah ada 105 dan ini masih berproses. Teman-teman kader masih melakukan kunjungan dan aktif melakukan investigasi kontak. Ya.
dari kesehatan, lingkungan sektoral dan masyarakat dengan beberapa poin kegiatan yang harus kita laksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Bersyukurnya untuk persiapan kita semua kegiatan-kegiatan untuk persiapan sudah kita kerjakan, pelaksanaannya juga sudah kita kerjakan, masih ada beberapa yang berproses dan saat ini kita melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Next. Untuk inovasi dari program TBC sendiri, untuk Pusat Pademangan kami memiliki inovasi gerbong TBC. Mohon izin Bapak Ibu, untuk gerbong TBC biasanya kami kerjakan hanya di bulan-bulan tertentu. Tapi mengingat ternyata kegiatan ini sangat-sangat membantu baik dalam capaian, penemuan kasus, kegiatan upaya promotif dan preventif, sehingga kami melaksanakan kegiatan gerbong TBC dilakukan setiap sebulan sekali. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu, kader, RW ataupun Bapak Ibu yang lainnya melihat entah itu kader ataupun petugas yang turun ke lapangan setiap bulannya membawa pokdahal mencari terduga TBC, itu memang salah satu upaya kami untuk menemukan sebanyak-banyaknya melalui penemuan secara aktif. Kemudian inovasi selanjutnya kami melaksanakan screening TB terintegrasi, di mana di sini sudah dikerjakan terutama di RW yang terpilih sebagai lokus manusia TBC. Di sini kami tidak hanya melakukan screening gejala TBC, tapi kami juga screening untuk penyakit tidak menular, PPS, seperti pemeriksaan berat waktu, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, atau kolesterol dan lainnya. Kemudian salah satu inovasi yang patut diacungi jempol dan juga diharapkan lebih baik lagi adalah dari wilayah Pademangan mengajukan pembedahan rumah di pasien TBC. Untuk saat ini ada di wilayah Ancol. Ya, ini berikut fotonya Bapak Camat, Saudara Pak Lurah dan juga Kasih Kesra Kelurahan memberikan bukti dokumen untuk pembedahan rumah bagi pasien TBC di wilayah RW Ancol. Ya, ini yang seperti tadi saya singgung kegiatan Temu TPT. Temu TPT ini sebenarnya salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Mitra TB, yaitu Desa TB Prefect, membantu untuk mengundang kontak-kontak serumah untuk dilakukan pemeriksaan, screening hingga akhirnya nanti mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Karena memang Bapak Ibu salah satu kendalanya TPT ini tuh diberikan pada orang yang sehat. Nah, itu tantangannya. Susahnya kita mengajak orang sehat untuk minum obat. Orang sakit mungkin sadar diri memang harus berobat, tapi kalau saya tidak ada keluhan, saya hanya tinggal sama pasien TBC. Inilah tantangan-tantangan yang dialami oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Salah satu upaya yang kami kerjakan, kami tentunya memberikan informasi seluas-luasnya terkait TPT melalui penyuluhan dan juga promosi kesehatan. Nah, dengan kegiatan Temu TPT ini sangat membantu ataupun mendongkrak karena kontak-kontak semua dapat diundang dalam satu kegiatan untuk pemberian TPT. Karena memang kegiatan Temu TPT ini benar-benar pure difasilitasi dari strategi prevent. Karena memang salah satu kendalanya memang dalam pendanaan ya. Nah, dari strategi prevent ini membantu kita membuat kegiatan untuk menunjang capaian TPT ataupun terapi pencegahan tuberkulosis. Untuk gambar di atas, kami sudah melaksanakan Temu TPT sebanyak 3 kali, tanggal 30 Januari di RPK Pademangan Barat, kemudian tanggal 11 Juli itu yang di gambar 2 di bawah, itu di SKKT Ancol, dan next terakhir kami melaksanakan kegiatan di tanggal 26 Juli kemarin, itu bertempat di RPK Pademangan Barat. Next. Berikut untuk capaiannya, untuk yang di tanggal 30 Januari, jumlah kontak serumah diundang dari kegiatan Temu TPT itu sebanyak 50 orang, yang hadir sebanyak 36, 28-nya dilakukan pemeriksaan kantus. Lalu dari 28 orang ini ada 15 orang yang eligible ataupun dapat ataupun bisa mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Dari 15 orang ada 10 orang yang mendapatkan TPT. Ya, ini untuk jumlah kontak serumah yang diundang pada kegiatan Temu TPT tanggal 11 Juli SKKT Ancol, di mana yang diundang banyak 40, dari 40 orang 31 orang yang hadir dari kontak serumah pasien RW 2, karena memang pas lagi tanggal 30 Januari belum ada kegiatan apapun siaga TBC, sehingga sasarannya tidak hanya di RW yang menjadi lokus kampus siaga TBC, tapi untuk yang di
per tanggal 11 Juli ini adalah sasarannya adalah pasien-pasien yang memang tinggal di lokus-lokus ataupun RW yang terpilih di kampus siaga TBC, di mana di sini terlihat dari RW 2. Dari 31 orang yang hadir, 26 melakukan pemeriksaan mantuk, 5 orang dinyatakan eligible atau dapat mendapatkan TPT, 3 orang saat ini berproses untuk mendapatkan TPT. Next. Nah ini yang terakhir yang terbaru tanggal 24 Juli di maaf itu tadi belum diedit di RT 4 Kalimantan Barat. Dari 40 orang diundang ada 33 orang yang hadir, dan 30 orang melakukan pemeriksaan mantus, 12 orangnya eligible untuk dapat TPT, dan alhamdulillah puji Tuhan 12 juga mau untuk mendapatkan TPT. Next. Ya, ini untuk capaian indikator kampung siaga TBC se-Kecamatan Pademangan, di mana ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jumlah orang yang di screening. Jadi sasaran se-Pademangan itu sebanyak 940. Capaian sampai tanggal 30 Juli 2024 sebanyak 663 orang yang dilakukan screening di RW 2 Ancol, RW 8 Pademangan Barat, dan RW 10 Pademangan Timur. Jadi persentasenya kurang lebih 70,5%. Kasus TBC yang ditemukan sasarannya sebanyak 94. Untuk capaian saat ini yang 44 atau ada 38 kasus TBC yang ditemukan di RW kampung siaga TBC. Dari 38 orang tersebut, baru 31 yang mendapatkan pengobatan. Jadi masih ada 7 orang yang belum, kalau seandainya bahas tadi program TBC enrollment, belum mulai pengobatan. Jadi masih ada PR nih 7 orang lagi di RW kampung siaga TBC yang belum mulai pengobatan. Yang resiko seperti tadi dijelaskan oleh Bu Okto, menularkan ke yang lain dan berpotensi meningkatkan angka kesakitan dari kasus TBC ini. Kemudian jumlah yang eligible TPT sasarannya itu di se-Kecamatan Pademangan banyak 120, capaiannya sampai saat ini sudah 88, capaian 73,3. Jumlah yang diberikan TPT 96, capaian 12. Jumlah kasus TBC dapat investigasi kontak sasarannya itu ada 80, capaiannya saat ini 36. Rumah-rumah pasien ini juga kami lakukan pemeriksaan IKR. Di sini sasaran ada 32, saat ini sudah ada 13 rumah yang kami lakukan pemeriksaan IKR. Dan sampai saat ini belum ada kasus TBC yang memerlukan pendampingan psikologis ataupun sosial. Next. Berikut data-data breakdown per kelurahan. Seperti contoh untuk di Ancol dapat dilihat kita berikan tepuk tangan aplaus dulu untuk Ancol, karena kalau kita lihat di sini sasaran jumlah orang yang screening sebanyak 351. Alhamdulillah sudah tercapai 118%. Sudah ada 416 orang sampai tanggal 30 Juli, dan tentunya akan terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Jadi yang tadi juga pasti di atas 118% untuk bulan selanjutnya. Untuk kasus TBC ditemukan ada 10 atau di angka 28,6. Kasus TBC diobati masih ada PR1 untuk kelurahan Ancol yang belum diobati ataupun belum enroll. Jumlah yang eligible TPT ada 37. Saat ini yang baru diberikan TPT ada 2. Jumlah kasus TBC yang melakukan investigasi kontak sudah ada 13 indeks kasus. Tempat tinggal pasien TBC yang melakukan pemeriksaan IKR sudah ada 6 dari 12. Nah, berikutnya adalah breakdown untuk kelurahan Pademangan Barat. Untuk Pademangan Barat juga kita berikan aplaus karena sampai pertengahan tahun dari sasaran jumlah orang screening sebanyak 109, capaiannya sudah di angka 59,6, jadi sudah lebih dari 50%. Kasus TBC ditemukan di terima kasih kita aplaus karena ternyata banyak nih ditemukan di RW 8. Dari sasarannya yang diperkirakan hanya 11, ternyata sudah ada 15 pasien TBC di RW 8. Bukan hal yang buruk, malah hal yang baik. Kenapa? Berarti teman-teman di Pademangan Barat banyak menemukan kasus, lalu diperiksa, diobati sehingga penularan bisa dicegah. Jadi bukan artinya kampung siaga TBC itu menurunkan, udah hilangin aja deh atau nolin aja kasus TBC-nya, tapi justru ditambah-tambahin nih. Kenapa? Biar nanti ke depannya tahun 2030 sesuai dengan arahan Bapak Sekca, angka kejadian sakit TBC-nya itu bisa jadi 65 atau 100 ribu penduduk. Itu target kita untuk eliminasi TBC. Kasus TBC yang diobati ada 13, masih ada 2 pasien TBC yang ditemukan belum diobati. Jumlah yang eligible ada 23, yang diberikan sudah ada 5 di RW 8. Kasus TBC yang melakukan investigasi kontak
ada 11, jumlah pasien TBC atau rumah tempat tinggal pasien TBC yang 8 KL sudah ada 2 dari 9. Next. Dan ini untuk wilayah Pademangan Timur atau Kelurahan Pademangan Timur. Di sini sasaran untuk screening sebanyak 479, capaiannya di angka 182, persentase di atas 38%. Kasus TBC yang ditemukan sudah ada 13 pasien TBC di RW 10, kasus TBC Dewati dari 13 baru ada 9, sehingga kami masih ada PR kurang lebih 5 lagi. Jumlah yang eligible untuk mendapatkan TPK di angka 28, yang diberikan TPK sebanyak 5 di RW 10 Pademangan Timur. Jumlah kasus TBC yang investigasi kontak sudah ada 12 case kasus, dan rumah pasien TBC dilakukan pemeriksaan IKL sudah ada 5. Ya, kendalanya apa dalam kampung siaga TBC? Berikut adalah kendala dan juga tindak lanjut yang kami boleh lakukan. Untuk kendalanya, di sini belum semua warga terpilih di kampung siaga TBC mau untuk datang melakukan screening. Jadi kalau teman-teman dari puskesmas sudah memberikan jadwal, sudah melakukan koordinasi, cuma memang kan mengarahkan warganya ya, bahwa ini yang agak susah ya. Jadi mengarahkan warga untuk melakukan screening yang agak sulit. Nah, harapannya dan tindak lanjut yang diharapkan, kita tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan screening TPU atau tempat-tempat umum secara berkala. Jadi tidak terus harapan, jangan sampai di bulan Juli capaiannya cuma ada 15 nih, tapi bulan Agustus nggak usah deh. Nah, itu jangan. Jadi tetap kita kerjakan dengan upaya kita bisa meningkatkan angka capaian lagi. Kemudian kendala selanjutnya adalah masih rendahnya angka capaian melalui pencegahan tuberkulosis Pademangan. Jadi kalau seandainya tadi saya bilang sudah lebih baik dibandingin yang awal bulan di paparan warga tinggi di kantor wali kota Jakarta Utara, sekarang sudah 14%, cuma memang masih rendah karena ini sudah pertengahan tahun. Harapannya tadi targetnya adalah 60%, jadi masih ada PR kita untuk terapi pencegahan tuberkulosis. Kemudian pelaksanaan investigasi kontak belum dilaksanakan juga 24 jam. Memang idealnya berdasarkan usia tinggi IKA atau investigasi kontak ini dilaksanakan dalam waktu seminggu setelah ditemukan pasien. Cuman permasalahannya teman-teman dari TBC memang baru mendapatkan datanya lebih dari 7 hari dari mitra komunitas dalam hal ini PPTI Penanggung. Jadi tidak lanjutnya kita akan lakukan koordinasi dengan mitra PPTI Penanggung terkait data pasien yang akan dilakukan investigasi kontak terutama di kampung siaga TBC. Kemudian keterlibatan CSA saat ini juga masih belum maksimal. Saat ini yang terlihat di Kelurahan Ancol, untuk Kelurahan itu masih belum. Saat ini tindak lanjutnya melakukan koordinasi lintas sektoral dengan pihak CSK yang ada di wilayah Kecamatan Pademangan. Kemudian kendala yang sempat kami alami juga logistik dari obat PPT yang kurang, di mana kita lagi bicara pelaksanaan kegiatan terapi pencegahan tuberkulosis, tapi ketika pasien eligible atau bisa ternyata obatnya belum kosong. Nah, itu juga salah satu kendala. Dan yang lanjutnya kami melakukan koordinasi dengan pihak farmasi dan juga paslon ini Sudinkes Jakarta Utara. Next. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang telah terlaksana, mulai dari kegiatan persiapan, kita melakukan analisa situasi dan juga identifikasi masalah di wali kota pada bulan Mei. Kemudian ada kegiatan persiapan lainnya seperti ada pencanangan kampung siaga TBC, kemudian kegiatan peningkatan wawasan bagi tim Basmi TBC, penentuan lokus yang terpilih di wilayah kecamatan. Lalu untuk pelaksanaannya, jadi peningkatan kapasitas sudah pelaksanaan juga sudah melaksanakan kegiatan screening TBC baik itu di wilayah Ancol, Pademangan Barat, dan juga Pademangan Timur. Lalu juga sudah melakukan screening dengan X-ray di SKKT Ancol untuk wilayah Pademangan Barat dan Pademangan Timur. Saat ini sedang berproses untuk menyusun jadwal kembali. Next. Kemudian di Ancol juga sudah terbentuk adanya kelompok hubungan sebagai atau KDS. Terima kasih untuk teman-teman Ancol sudah berproses. Kemudian promosi kesehatan tidak lupa kami gencarkan baik itu lewat penyuluhan ataupun pemberian media KIE terkait TBC dan juga PPT di wilayah ataupun lokus kampung siaga TBC. Pelaksanaan IKR pada rumah pasien TBC juga kami sedang kerjakan, monitornya evaluasi juga kami kerjakan. Ya, ini kegiatan screening
foto semua dan pemantauan dengan X-ray di bulan Juni kemarin tanggal 26. Ya mungkin itu slide terakhir saya. Lewat paparan ini bukan menjadi tadi kan sebenarnya dari kelurahan, tapi lebih kayak gimana kita mengupayakan memaksimalkan capaian-capaian tadi bisa lebih baik lagi di bulan selanjutnya. Karena TBC itu tadi seperti disinggung tidak hanya masalah kesehatan, dampaknya banyak sekali ke ekonomi, stigma, ke sosial dan yang lainnya. Sehingga harapannya lewat kegiatan monitoring evaluasi ini kita bisa sama-sama berdiskusi terkait apa sih hambatan yang dialami di kampung-kampung siaga TBC yang kita terjadi. Mungkin itu saja paparan saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun baik kata, perbuatan ataupun yang lainnya yang saya lakukan saat paparan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.